The real definisi anak jadi mandiri. Adaro mau lepas anaknya PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI yang bakalan IPO dengan kode AADI. Tahukah kamu bahwa AAI ini menyumbang income dan laba terbesar buat Adaro, yaitu 89,4% dari income Adaro dan 110,2% dari laba Adaro. AAI atau AADI ini fokusnya ke batubara thermal. Mereka punya tambang gede di Kalimantan dan Sumatera. Harga sahamnya gimana? Satic Building alias penawaran perdana sebelum IPO sih di angka 4590 sampai 5900. Di IPO ini mereka bakalan target dapat duit 4,6 triliun rupiah. AAI atau AADI ini punya margin bersih sekitaran 32%. ROI atau laba dibandingkan dengan ekuitasnya dia sekitaran 63%. ROA atau tingkat pengembalian laba dibandingkan dengan asetnya sekitar 32%. Nah, asal kamu tahu ya, angka ini tuh bagus banget. Perusahaan masih bisa untung meski pendapatan sempat turun karena turunnya harga batu bara beberapa waktu yang lalu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tuh efisien dalam mengelola operasionalnya. AAD juga punya rencana bagi dividen minimal 45% dari laba bersih. Gede ya DPR-nya. Kalau laba 2024 diperkirakan 1,4 miliar US dollar, maka dividen AAD ini bakalan sekitar 10,05 triliun rupiah. Kalau dihitung-hitung per lembar saham, itu dapat 1.290. Dan kalau dari harga penawaran perdana berarti potensi yield dividennya sekitaran 22-28%. Ini artinya kalau kamu beli 100 juta, berarti kamu dapat 20 jutaan lebih lah. Atau kalau kamu beli 1M, kamu dapat 200 sampai 280 juta. Gimana dengan valuasinya? Valuasi AAD ini di kisaran PE ratio 1,3 sampai 1,7 kali. Dan artinya tuh termasuk murah ya kalau dibandingin sama perusahaan batubara lainnya yang PE-nya sekitaran 5 sampai 6 kali. Selain itu EV to EBITDA-nya di angka 2,8 sampai 3,5 kali juga masih oke loh. Jadi dengan fundamental cakep dan dividen besar, kemungkinan besar AAI ini bakalan jadi buruan investor. Wah, IPO-nya bakalan naik dong. Meskipun fundamental celing-celing dan valuasi murah, bukan berarti nggak ada resikonya ya. Fluktuasi di harga sahamnya tetap ada. Kalau aku sih lebih memilih beli setelah dia IPO daripada sebelum IPO. Apalagi kalau harus beli Adaro dulu. Emang kenapa dengan Adaro? Adaronya gimana? Seperti yang aku udah jelasin di video AAD sebelumnya. Kontribusi AAD ke income dan laba Adaro itu besar banget. Untuk income-nya 89% dan kontribusi buat labanya 110%-an. Jadi wajar sih kalau banyak yang galau kinerja Adaro ini apakah bakalan goyah setelah ditinggalkan AAI. Jadi tanpa AAD ini, income Adaro bakalan turun 65%. Dan labanya bakalan turun 64%. Setelah ditinggal AAD, bisnis Adaro ini bakalan ditopang oleh ADMR dan Adaro Green. Oh ya, Adaro ini juga udah ganti nama dari PT Adaro Indonesia Tbk jadi PT Alamtree Resources Indonesia Tbk. Terus Adaro ini ada bagi dividen gede banget. Nah, ini bagus nggak sih? Total dividennya sekitar 41,7 triliun rupiah dengan yield 35%-an. Artinya kalau kamu beli 100 jutaan, kamu bakalan dapat dividen 35 jutaan. Tergantung harga belimu juga sih. Tapi habis bagi dividen, harga sahamnya tuh bisa turun 35-40%-an loh. Terus tahun depannya, dividen Adaro ini bakalan jauh lebih kecil karena sumber income terbesarnya udah nggak ada. Perkiraan dividen yield-nya tuh bakalan jadi 2,7% aja, jauh di bawah rata-rata yield dividen Adaro 5 tahun sebelumnya di angka 9%-an. Nah, impact-nya buat fundamental perusahaan sebenarnya bagi dividen gede ini bakalan ngurangi cash Adaro banget ya. Terus bagaimana dengan valuasi Adaro setelah melepas AAD? Ya karena earnings atau labanya jadi lebih sedikit, maka price to earnings ratio-nya bakalan jadi lebih mahal. Kan rumusnya harga saham dibagi dengan laba per lembar saham ya. Jadi PE saat ini di angka 5 kalian, kalau udah lepas AAD, PE-nya bisa jadi 14 kalian. Oh, terus ada lagi nih, investor yang mau beli AAD, tapi diharuskan beli Adaro dulu, 100 lembar Adaro dapat 23 saham AAD. Nanti kalau AAD udah IPO, ada kemungkinan loh mereka akan bisa menjual saham Adaronya. Dan itu akan bikin saham Adaro bisa lebih turun lagi. Jadi aku personally nggak akan dividen investing di perusahaan yang tahun depannya dividennya bakalan kecil. Ya, jadi aku bakalan skip dulu sih untuk dividen investing di Adaro ini maupun value investing ataupun trading karena ada risiko harga sahamnya bakalan bisa turun gitu. Itu kalau aku ya. Kalau kamu gimana? Mulai belajar investasi saham di Investstart supaya investasimu lebih berbuah dan lebih rendah risiko. Strategi investasi saham aman bagi pemula. Save dulu konten ini dan scan barcode-nya ya.